Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, wabil khusus seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan salam sejahtera kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus salam sayang, salam cinta kepada seluruh saudara-saudaraku pencinta channel YouTube Padepokan Kalijogo. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Raden Singumas, pengasuh Padepokan Kalijogo, yang mana mudah-mudahan insya Allah hadirnya saya di sini nanti bisa memberikan sesuatu hal yang bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan limpahan karamanya, syafaatnya di dunia wal akhirah. Sedulur Padepokan Kalijogo dan seluruh pemirsa channel YouTube Padepokan Kalijogo yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, pada malam hari ini sengaja saya duduk sendiri ya, tanpa beserta kru yang ada, dengan alasan adanya proses yang dimana kita mentaati daripada himbauan pemerintah. Jadi sebelum kita mulai pada malam hari ini, atas nama Padepokan Kalijogo ya, di sini kita hanya bisa memberikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat atas wabah virus corona di muka bumi ini, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya cepat kondusif. Dan saudara-saudara kita, kalaupun yang telah mungkin terjangkit virus corona, semoga diberikan kesembuhan. Kalaupun yang meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam kebaikan, husnul khotimah. Dan tentunya kita sama-sama menjaga, terutama atas diri kita, kesehatan kita, dan yang paling utama ikuti aturan himbauan dari pemerintah. Agar apa? Segala sesuatu hal yang terjadi sama-sama kita bisa saling menjaga, agar penyebaran virus corona ini tidak berkepanjangan, dan semoga kita akan mendapatkan keberkahan nanti ketika masuk bulan Ramadan. Allahumma amin. Ya sedulurku, saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang sedikit pemahaman mata batin menurut versi saya, menurut versi Raden Singumas, menurut versi Padepokan Kalijogo, dan menurut daripada proses perjalanan pembelajaran pengalaman hidup yang saya alami saat ini. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Agar nantinya apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama yang lain. Karena setiap orang pasti punya proses tersendiri, pemahaman tersendiri, dan pengalaman tersendiri. Jadi di sini saya akan coba mengulas tentang mata batin yang sangat familiar, yang dimana ini mungkin sesuatu hal yang selalu disebut dan terkadang menjadi rujukan utama ketika orang akan mengenal dunia spiritual, dunia kebatinan, dan lain sebagainya. Tetapi perlu saudaraku ketahui, sebelum memahami atas mata batin, yang paling utama yang perlu kita ketahui adalah apa itu sebenarnya mata batin, dan bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Apakah setiap orang itu bisa untuk memiliki, terbuka mata batinnya dan menggunakannya? Nah, ini akan kita bahas dulu secara mendasar.
Jadi saya tidak akan memberikan poin, langsung diberikan mungkin amalan, tata cara. Karena tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu, tanpa kita paham, tentu hal itu sangat mustahil. Karena perlu dikaji sesuatu hal tentang mata batin itu apa. Apakah ini menjurus sesuatu hal yang selalu berhubungan dengan jin, dengan setan, dengan semuanya. Jadi sedikit saya ingin berbagi kepada saudaraku dimanapun berada. Ini menurut saya bahwasanya mata batin itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar, yang sangat mendalam, ada di dalam diri setiap manusia, individual seseorang. Nah itu. Di sini mata batin itu meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu hati kita. Yang kedua perasaan kita. Ini menjadi dua aspek yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, kenapa berurusan dan ada di dalam hati? Ayo kita kaji pelan-pelan, ya. Kita pahami di dalam diri kita memahami sesuatu hal yang sifatnya jasmani dan rohani, lahir ataupun batin. Jasmani itu sesuatu hal sifat yang secara jasad mungkin bisa dilihat dengan zahir. Tapi ketika kita bicara ruh, itu urusan Allah. Ya. Selain itu di dalam diri kita ada yang menyebut aura, sukma, terus hati, batin. Ini sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Tapi terkadang kita tidak memahami letaknya di mana. Nah, jadi ketika kita membaca konsep mata batin, sesuatu hal yang ada di dalam diri kita di bagian yang paling mendasar, ya, hati kecil kita. Nah, jadi mata batin ini, kalaupun boleh saya sampaikan, tidak langsung merujuk, wah nanti kita langsung bisa melihat sesuatu hal yang tanda kutip jin, setan, dedemit dan semuanya, tidak. Nah itu. Dan untuk mencapai, untuk memiliki atas pemahaman tentang mungkin konteks mata batin ini, setiap orang itu punya laku, punya cara, punya lakon. Menurut saya tidak ada yang instan. Dan bagaimana proses daripada mungkin mata batin seseorang itu terbuka? Menurut saya hanya waktu yang bisa menjawab. Tidak bisa ditentukan. Beda kalau kita mempelajari sebuah keilmuan secara gaib, mungkin dengan tirakat tertentu, puasa tertentu, langsung bisa praktek. Tetapi mata batin ini, ya, ada di dalam diri kita. Nah itu, ya. Jadi secara tidak langsung di bagian hati kita. Jadi untuk saudaraku semuanya, ini hal yang sangat mungkin mudah disampaikan, mudah dibicarakan, tapi sulit. Sehingga tidak sedikit mungkin banyak orang mengejar ingin membuka mata batin dan semua. Enggak perlu dikejar, enggak perlu dicari, ya. Bahkan sampai harus mengeluarkan sesuatu hal untuk mendapatkan daripada mata batin, karena itu ada di dalam diri kita. Nah, di Padepokan Kalijogo ini kita membawa ranah dalam pemahaman daripada mata batin ini dengan dua versi. Yang pertama dengan pemahaman hikmah, yang kedua dengan pemahaman kejawen. Ya. Kalau kita sesuatu hal yang kita pelajari secara hikmah, mungkin secara laku, secara mungkin kita posisinya proses lebih utama yaitu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, ya, dengan kita ibadah-ibadah tertentu. Karena ketika kita dekat kepada Allah, insya Allah
tersingkaplah semua hijab penghalang sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita tembus dengan zohir kita. Nah itu, tetapi itu bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan melalui mata batin kita. Nah kalau mungkin secara kejawen mungkin ada juga dengan proses-proses tertentu, karena pemahaman keilmuan atas semuanya ini ada dasarnya, ada prosesnya, tidak langsung instan bisa, tidak ada. Segala sesuatu hal menurut saya tidak ada yang instan, semua itu ada prosesnya, ada perjuangannya. Nah bagaimana kita akan mendapatkan proses daripada terbukanya mata batin? Yang pertama syaratnya yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu hal tergantung atas niatnya. Karena tanpa kita punya niat, ya semua itu bohong, semua itu akan sia-sia. Karena niat ini yang menjadi acuan dasar utama untuk kita melakukan menggapai sesuatu hal, yaitu adanya niat sebagai penyemangat kita, sebagai spirit kita. Nah, itu. Setelah niat apa? Tujuan. Kita harus punya tujuan. Karena konsep dasar mata batin itu menurut saya tidak langsung masuk dalam sebuah sesuatu hal yang memang mengenalkan tentang mungkin jin, setan dan semuanya. Mata batin itu ya ada di dalam diri kita. Tujuan kita untuk apa? Agar jelas, agar kita tidak salah melangkah. Karena mata batin ini tidak sembarang orang bisa terbuka. Tetapi apakah ketika orang belajar dia akan mampu dan bisa? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, itu. Tetapi tidak semuanya orang mampu dan bisa. Nah, jadi setelah yang pertama niat, yang kedua kita harus punya tujuan yang jelas. Untuk apa kita membuka mata batin kita? Nah, itu. Karena di sisi lain ada yang membicarakan daripada dampak positifnya, dampak negatifnya. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini saya ingin memberikan tips pemahaman dasar utama tentang mata batin, pemahaman. Nah itu. Yang ketiga, setelah kita posisinya niat, terus yang kedua kita punya tujuan, yang ketiga yang paling memang mendasar di dalam diri kita harus punya lakon atau tata cara atau proses-proses tertentu. Nah itu yang dimana tadi saya sampaikan di awal, ya kalau secara hikmah ya itu ada yang melakukan dengan proses mungkin zikir, ibadah, intinya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah sendiri yang akan membuka hijab yang tertutup, ya, menyingkap tabir-tabir gaib yang tidak bisa ditembus oleh indera kita secara zohir. Nah itu kalau mungkin di dalam ilmu kejawen, ya prosesnya mungkin ada yang melakukan puasa-puasa tertentu, tirakat-tirakat tertentu. Setiap orang punya cara masing-masing walaupun tujuannya sama, dan hal ini tidak perlu mungkin dipermasalahkan. Yang penting kita belajar dengan siapa, jelas kita belajarnya, dan jelas siapa yang kita pelajari. Nah itu yang penting ada pembimbingnya, agar kita sendiri mungkin nantinya menemukan sesuatu hal yang kita cari, agar tidak kita dengan ilmu gaya ngarang dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi lakon tirakat ini setiap orang macam-macam. Ada yang mungkin dengan wirid-wirid minimal lipatan atau mungkin bilangan tertentu, mungkin ibadah-ibadah tertentu. Kalau secara mungkin kejawen dengan puasa mungkin mute, ada yang ngeblem, pati geni dan lain sebagainya. Ya itu terserah daripada pembimbing dan guru atas masing-masing. Yang penting jangan sampai itu membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Terus selanjutnya yang keempat yaitu sabar. Kenapa sabar? Ini perlu saya sampaikan. Setiap orang
pasti punya keinginan, punya harapan, punya tujuan. Tidak sedikit kadang orang ingin mencoba menjadi orang lain, ya, seseorang yang dibanggakan. Nah itu disanjung-sanjung. Tetapi perlu diketahui saudaraku, setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini mempunyai kapasitas masing-masing, ya, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan proses sabar ini, setiap apa yang menjadi perjalanan hidup kita ini pastinya tidak akan lepas dari ujian, dari permasalahan. Itu merupakan sebuah mungkin dasar dalam kita mempelajari sebuah mungkin suatu proses. Semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar inilah yang dimana nantinya akan menentukan sebuah proses atas yang kita jalani. Kita mampu ataupun tidaknya dengan sabar ini menjadi salah satu pondasi kita. Nah itu, jadi kita tidak mendahulukan nafsu kita. Kalau seandainya kata kita segala sesuatu hal mendahulukan atas nafsu kita, yang dikhawatirkan segala sesuatu yang kita dapatkan ini nanti tidak murni, ya, di dalam diri kita, tetapi malah mungkin yang hadir sesuatu hal yang lain. Nah itu. Dan yang terakhir yang perlu mungkin dilakukan yaitu istiqomah. Istiqomah, rutin, jejak. Kalau kita melakukan sebuah amalan, sebuah proses, lakukan dengan istiqomah, ya, dengan terus menerus. Tidak usah kita bingung kapan nanti mata batin saya akan terbuka, kapan saya nanti akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu. Karena kembali lagi sedulur saudaraku, ya, mata batin terbuka ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Makanya tidak semuanya orang mampu dan bisa, tetapi semua orang berhak, kalaupun toh ingin belajar, ingin bisa. Tetapi untuk mendapatkan semua itu kembali atas diri masing-masing prosesnya. Dan yang paling utama, kembalikan kita atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu 5 konsep dasar kalau kita ingin memahami, mempelajari atas semuanya. Dan yang paling terpenting atas itu semuanya, jangan kita belajar sendiri, jangan kita ngarang sendiri, nanti takutnya salah. Karena sesuatu hal yang berhubungan dengan mata batin yang perlu digarisbawahi, ya, tidak hanya mungkin ingin melihat jin, setan di dunia, masih banyak sesuatu hal yang nanti akan didapatkan itu yang luar biasa di luar itu. Karena ketika Allah sudah membuka hijab penghalang penutup tersingkap kegaiban di dalam diri kita, kita akan mendapatkan anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses kita, ya, dengan cara kita, dan kembali lagi, apapun yang ada, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon agar bisa menjalani kehidupan ini, ya, dengan baik, dan yang paling utama tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di sesi-sesi selanjutnya nanti akan saya sambung, ya, dalam arti mungkin tentang manfaat ataupun mungkin daripada efek positif dan negatifnya tentang mata batin, dan sekaligus saya akan ijazahkan untuk amalan daripada mata batin ini. Agar apa? Khususnya para santri kalong yang belajar di Padepokan Kalijogo tidak salah jalan, tidak sembarang mengamalkan sesuatu hal yang tidak jelas, yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi apa-apa itu akan kembali kepada diri sendiri, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Selalu pantengin channel Padepokan Kalijogo, dan semoga insya Allah, ya, sesuatu hal yang kita sampaikan melalui channel ini bisa membawa suatu manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah, ya, sedulurku dimanapun berada. Ini saya rasakan kita kehadiran
sebuah energi yang dari tadi sebenarnya ketika saya menyampaikan sesuatu hal ya sudah mendekat energi ini. Nah, itu. Dan kita tidak punya niat untuk ya menarik energi yang dimana hadir sendiri dengan proses ini. Kita coba saja rasakan energi ini. Kalau energi ini baik positif ya coba kita proses, kalaupun tidak kita abaikan saja ya. Yang penting tadi itu tentang mungkin posisinya daripada mungkin pemahaman dasar tentang mata batin ya buat sedulur saudaraku dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Ya, saya rasakan ya, sedulur. Ini di seputaran saya berdiri energinya sangat hangat. Sangat hangat. Dan menurut batiniah saya, kita kehadiran sesuatu hal. Kita coba saja memproses, mudah-mudahan karena Allah kita bisa mendapatkan sesuatu hal, insya Allah ya. Lumayan agak besar energinya sedulur ya. Kita tidak niat untuk mencari cenderamata atau apapun bentuknya, tapi beliau datang dan hadir sendiri. Dan saya rasakan ini Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah. Ya sedulur, alhamdulillah ini tambah sengaja ya
cindera mata ini hadir di atas daripada mungkin pondasi semen ini. Energi yang hadir alhamdulillah pada malam hari ini yang saya rasakan sangat hangat energinya. Ya, kita tadi coba mungkin proses ya, karena posisinya mau lari, lalu kita tarik, kita jatuhkan di atas permukaan cor-coran semen ini. Alhamdulillah, ini kalau secara wujud bendanya, kalau tidak salah menurut saya seperti payung tunggul nogo. Ya, ini keris pusaka payung tunggul nogo ya, yang sudah mungkin agak sedikit kusam. Kalau mungkin posisinya ditanya secara mungkin energi manfaatnya, kalau menurut mungkin batiniah saya, insya Allah ini bisa berwasilah secara mungkin energi dan tuahnya itu untuk sebagai wasilah pengayom dan mungkin untuk insya Allah bab usaha. Tapi kembali lagi apapun bentuknya, ini adalah wujud benda mati dan kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya, ini ya, alhamdulillah. Ini yang pertama. Kenapa ini yang pertama? Karena ini di depan saya, ini saya rasakan alhamdulillah. Subhanallah, kita dapat satu buah cindera mata lagi, mustika yang sangat antik. Ini mungkin baru pertama kali saya dapatkan ya. Nah, ini mustika seperti ya, lipatan combong junjung derajat dan sangat dingin. Energinya sangat positif. Ini dilihat bisa tembus seperti ini. Nah, ini wujud permukaannya seperti ini. Ini kalau dalam wasilah energinya lebih kuat untuk welas asih atau pengasihan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini sampai tenaga saya sedikit ngos-ngosan ya sedulur. Kita niatnya hanya sedikit mengulas pembahasan tentang mata batin dan lain sebagainya, tapi dua benda ini alhamdulillah hadir sendiri ya. Dan karena Allah semuanya bisa kita wujudkan dan ambil sesuatu hal yang positif atas setiap kegiatan di Padepokan Kalijogo ini. Dan insya Allah kita akan sambung lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Siji wadah ojo nganti pecah, turut jalali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semuanya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.